Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjina Ridwan, mahasiswa UBI Nautin Makassar, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Matematika, NIM 207111907. Pada video kali ini saya akan menampilkan simulasi mengenai cara mengajar dengan menggunakan metode Project Based Learning atau biasa disingkat dengan PBL. Nah, adapun pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau biasa disingkat PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan sesuatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Nah, siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Selanjutnya, adapun langkah-langkah learning ini yang pertama yaitu merencanakan proyek atau design a plan for the project. Nah, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Nah, perencanaan ini berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya, menyusun jadwal aktivitas atau create a schedule. Nah, di mana guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Selanjutnya, mengawasi jalannya proyek, di mana guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Selanjutnya, penilaian terhadap produk yang dihasilkan, yaitu dilakukannya untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Nah, penilaian produk ini dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelompok lain secara bergantian. Dan yang terakhir, evaluasi atau evaluate the experience. Nah, pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Adapun materi yang akan saya simulasikan yaitu bangun ruang sisi datar kelas 8 semester 2 dengan KD dan indikator sebagai berikut. Untuk itu, selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya tolong disiapkan terlebih dahulu kelasnya. Baik, anak-anak, apakah semuanya sudah siap belajar? Iya, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Oh iya, sebelumnya apakah semuanya hadir? Alhamdulillah. Jadi semuanya dalam keadaan sehat ya? Ya, baik, kita lanjut. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Sebelumnya ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan kemarin? Ya, bangun datar ya. Ya, ada yang bisa hubungkan bangun datar dengan materi kita hari ini, bangun ruang sisi datar? Silahkan. Ya, boleh. Ada yang lain? Silahkan. Oke, jadi adapun hubungan antara materi kita hari ini dengan materi kita minggu lalu yaitu sama-sama geometri ya. Maksudnya bangun ruang sisi datar ini merupakan bagian
yang memiliki volume dari bangun datar kemarin. Maksudnya, jika segi 4 adalah bangun datarnya, maka bangun ruangnya adalah kubus, begitu. Oke, jadi Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini: berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, serta memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi. Jadi tadi kita sudah berdoa ya. Selanjutnya, menunjukkan sikap kerjasama dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dari guru. Jadi sebentar Ibu akan memberikan tugas yang dimana kalian harus menyelesaikannya dengan baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Ya. Lalu yang terakhir, membuat dan menyajikan presentasi dan menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang yang tidak beraturan dengan menerapkan geometri dasar. Baik, sekarang kita masuk pada materi pertama terlebih dahulu. Kegunaan dari bangun ruang sisi datar ya. Sebelumnya, ada yang pernah melihat bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari? Iya, silahkan. Oke, dadu. Lagi? Rubik. Iya. Kalau baloknya itu apa kira-kira yang dalam kehidupan sehari-hari? Dus ya, dus. Oke, apa lagi? Iya, penghapus. Ya, seperti yang kita lihat pada gambar di atas ya. Selanjutnya untuk prisma. Ya, tenda. Tenda berbentuk prisma kan? Prisma segitiga. Dan yang terakhir yaitu limas. Ada yang bisa memberikan contoh? Benar sekali. Oke, sekarang kita luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi datar. Pertama, kubus. Ada yang tahu rumus luas permukaan dari suatu kubus? Ya, jadi kubus ini kan merupakan perkembangan atau lanjutan dari bangun datar persegi, mana selanjutnya persegi tadi kita buat menjadi bentuk ruangnya memiliki ruang serta memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Oh ya, sebelumnya tahu kan perbedaan bangun datar dan bangun ruang? Iya, benar sekali. Jadi bangun ruang itu memiliki ruang sedangkan bangun datar tidak memiliki ruang. Jadi bangun datar itu hanya memiliki panjang dan lebar, sedangkan bangun ruang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Oke, jadi sekarang kita masuk ke balok ya. Oh iya, volume dari kubus. Rumus dari volume kubus apa? Iya, panjang kali lebar kali tinggi. Oke, selanjutnya untuk balok. Luas permukaan dari balok itu rumusnya apa? Oke, benar sekali. Oke, untuk prisma dan limas silahkan lihat pada slide di atas ya. Oke, semuanya sudah paham ya mengenai bangun ruang sisi datar pada hari ini? Ada yang masih tidak paham? Alhamdulillah, semuanya paham ya. Oke, pelajaran ini cukup mudah ya bagi kalian. Teman-teman, anak-anakku yang sudah tentunya pada jenjang SMP ya. Oke, sekarang kita masuk pada tugas proyek. Ya, Ibu sudah bagi kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 silahkan di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, semuanya sudah berbentuk kelompok ya. Oke, jadi untuk kelompok 1 Ibu kasih. Oh ya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu ya tugas kalian apa. Jadi tugas kalian itu adalah membuat sebuah proyek, sebuah produk berdasarkan masing-masing bagian kelompok kalian. Jadi itu kelompok 1 kubus, kelompok 2 balok, kelompok 3 prisma segitiga, kelompok 4 limas segitiga, dan kelompok 5 limas segi 4. Oke, tugas produk kalian ini, kalian membuat produk ya, kalian diskusikan produk apa yang ingin kalian buat sehingga membentuk
masing-masing dari produk ini, yaitu kubus, balok, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kalian presentasikan pada pertemuan berikutnya, dan ibu akan mendengarkan apa saja rancangan kalian untuk kalian buat. Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk kalian diskusikan produk apa yang akan kalian buat. Kemudian kalian naik ke atas perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan rancangan apa yang akan kalian buat. Jadi tugas kalian ini berupa rangkumannya mengenai luas permukaan, volume, dan sebagainya dari bangun yang kalian dapatkan. Lalu kalian buat dalam bentuk mading. Iya. Oke. Semuanya sudah bagus ya rancangannya. Semoga kalian sukses. Dan jika ada pertanyaan silahkan tanya langsung kepada ibu. Hubungi langsung ibu kapan saja. Hingga pekan depan. Pekan untuk presentasi dari produk kalian masing-masing. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan? Iya. Siapa? Oh ya, kelompok 5 ya. Apa pertanyaannya? Iya, jadi seperti yang ibu katakan tadi, waktu pengumpulan produk kalian itu pekan depan ya. Iya. Alat dan bahan yang kalian gunakan itu sesuai kemampuan kalian ya, sesuai kreativitas kalian. Kan kalian buat mading ya, berarti ada gabus kah, triplex, kertas, spidol, dan sebagainya sesuai kreativitas kalian. Masih ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada ya. Semuanya sudah paham. Semangat mengerjakan tugasnya. Iya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa pekan berikutnya, di mana pekan tersebut adalah pekan kalian mempresentasikan produk kalian. Jadi ibu tunggu ya. Ya, kalau masih ada pertanyaan silahkan hubungi ibu. Atau kalau ada hambatan selama mengerjakan tugasnya, kalian boleh konsultasi ke ibu. Iya. Kalau begitu, ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ketua kelas silahkan menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Ya. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah. Baik, seperti yang ibu janjikan kemarin, pada hari ini kita akan mempresentasikan produk yang kalian buat pada pertemuan lalu. Jadi untuk kelompok 1, 2, dan seterusnya, kalian apakah sudah siap? Ya, tentunya sudah siap ya. Baik, langsung saja ibu persilahkan kepada kelompok 1 terlebih dahulu, kemudian menyusul hingga kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja dari produk yang kalian buat. Oke, silahkan kelompok 1 naik. Oke, semuanya sudah ya. Wah, luar biasa, produk-produk kalian benar-benar bagus ya. Terima kasih atas partisipasi Anandaku sekalian, karena telah menyelesaikan tugas yang telah ibu berikan dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Produk-produk kalian ini dapat disimpan di luar kelas ya, dapat kalian pamerkan. Ini merupakan produk yang kalian buat dan hasil tangan, hasil kerja keras kalian sendiri. Untuk itu sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Akan kita lanjut untuk materi selanjutnya. Sebelumnya ada yang mau menyimpulkan mengenai bangun ruang sisi datar ini? Ya. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Ya. Ya, mungkin itu saja ya dari saya. Selanjutnya ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat ya, dan kita akan masuk pada materi selanjutnya pada pekan depan. Oke.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itulah tadi video simulasi cara belajar menggunakan metode Project Based Learning. Semoga apa yang telah saya sajikan kepada teman-teman dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.